Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Anissa. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan dan membahas mengenai chapter 1. Nah, di chapter 1 ini ada beberapa pembahasan yang setiap pembahasannya akan dibahas oleh teman-teman saya sesuai bagiannya masing-masing. Nah, di sini yang pertama untuk kelas akan dibahas oleh saya sendiri. Di sini yang pertama kita akan membuat kelas, namanya nama kelas. Di dalam nama kelas ini kita membuat variabel common yang nilainya itu 10. Kemudian kita akan membuat atau mendefinisikan metode init, di mana metode init ini dipanggil saat membuat objek, kemudian menggunakan parameter self, di mana parameter self ini akan merujuk pada objek yang dibuat di dalam kelas. Nah, di sini ada variabel namanya self my variable yang nilainya itu 3. Kemudian di sini akan didefinisikan kembali metode myFunction, kemudian menggunakan parameter self, argumen 1 dan argumen 2. Di dalam metode function ini kita akan mereturn self my variable, yang artinya kita akan mereturn nilai dari self my variable yang ini. Nah, untuk selanjutnya di sini ada instance sama dengan nama kelas. Ini merupakan instance dari suatu kelas. Jadi nama kelas ini memiliki beberapa, misalkan memiliki beberapa jenis. Nah, jenis yang pertama ini contohnya instance namanya. Di sini kita coba running dulu. Nah, di sini untuk yang pertama dia akan print instance myFunction, di mana myFunction ini merupakan metode yang akan mereturn variabel self my variable. Nah, jadi di sini outputnya itu 3 karena myFunction ini mereturn nilai dari self my variable. Ini untuk instance yang pertama. Nah, selanjutnya untuk instance yang kedua. Di sini akan di print instance yang pertama itu menggunakan common. Begitu pula instance yang kedua menggunakan common juga. Di sini udah dibuat variabel awalnya. Common itu bernilai 10, yang artinya ketika di print instance common yang pertama dan instance common yang kedua akan bernilai 10. Nah, yang ini outputnya. Nah, kemudian selanjutnya nama kelas common, di mana variabel common yang ada di kelas nama kelas ini diganti nilainya menjadi 30. Nah, di sini akan ditampilkan di print instance yang pertama dan instance yang kedua. Karena nilai commonnya sudah diganti 30, maka output instance yang pertama dan instance yang kedua itu bernilai 30. Nah, untuk bagian yang ini outputnya. Nah, selanjutnya di instance common. Nah, di sini instance yang pertama memiliki nilai common yaitu 10. Jadi saat di print instance common ini akan menghasilkan output 10. Namun sedangkan yang instance kedua tetap nilainya 30 karena yang diganti cuman instance yang pertama aja nilai commonnya, bukan instance yang kedua. Nah, kalau misalkan instance yang ini diganti jadi instance yang kedua, nah kita coba aja, maka instance yang pertama ini akan menghasilkan nilai yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, di sini coba dilihat kalau misalkan diganti. Nah, nilai instance yang kedua ini akan menghasilkan nilai 10 karena sebelumnya nilai instance 2-nya itu 10 karena sebelumnya udah dikasih tahu kalau misalkan instance 2 nilai commonnya itu 10 diganti jadi 10. Sedangkan yang instance 1 itu nilainya jadi 30 karena sebelumnya nilai commonnya itu 30. Terus selanjutnya di sini dari commonnya, dari kelasnya, nilai commonnya itu diganti lagi menjadi 50. Nah, di sini kita balikin dulu ke awal.
Nah, di sini untuk yang common 50 ini di bagian instan 1, instan yang pertama itu nilainya 10 karena sebelumnya instan yang pertama itu diubah nilainya yang ini, yang 10. Kemudian untuk instan yang kedua itu hasilnya nilainya 50 karena di sini nilai common dari kelasnya udah diubah jadi 50. Nah, untuk selanjutnya ini ada another class, di mana another class ini merupakan turunan dari kelas nama kelas, di mana nama kelas ini akan menjadi kelas parentnya. Ini merupakan pewarisan di mana another class ini akan mewarisi sifat-sifat dari nama kelas. Jadi another class itu dapat mengambil atau menggunakan metode yang ada di nama kelasnya, yang ada di parentnya, di kelas parentnya. Di another class ini kita definisikan sebuah metode init, kemudian menggunakan parameter self dan argumen 1. Di mana di sini akan dibuat variabel menggunakan variabel self my variable yang nilainya 3, kemudian akan di print argumen 1. Nah, di sini ada instan dari kelasnya, di mana ada another class ini merupakan argumen 1 yang akan mengeluarkan outputnya itu hello. Jadi di sini kan di print argumen 1 dan another class ini akan mengeluarkan output hello. Nah, yang ini outputnya. Nah, kemudian di selanjutnya ini print instant my function, di mana instant my function ini akan menghasilkan nilai 3, di mana sebelumnya metode my function yang ada di kelas parentnya itu akan mereturn self my variable. Jadi di sini output yang ini adalah 3. Untuk selanjutnya yang instant test. Instant test ini nilainya 10. Nah, di sini instant testnya itu akan dikeluarkan outputnya nilainya itu 10. Nah, yang ini. Nah, kemudian selanjutnya di sini saya membuat contoh objeknya untuk membuat kelas. Nah, di sini kita akan membuat kelas kucing, di mana kucing ini merupakan objek di dunia nyata. Nah, di sini kita membuat variabel umurnya itu 12. Kemudian didefinisikan sebuah metode init, kemudian parameter self, di mana di sini akan ada variabel ekor dan kaki. Ekor dan kaki merupakan atribut dari objek kucing. Jadi atribut itu merepresentasikan variabel yang dimiliki oleh objeknya, yaitu kucing. Nah, di sini ekornya itu 1, kemudian kakinya ada 4. Kemudian didefinisikan lagi metode bermain menggunakan parameter self dan parameter utamanya yaitu majikan. Nah, di sini dibuat variabel activity, di mana variabel activity ini akan mengeluarkan output yang ini kucing memiliki, kemudian yang ini self ekor ini akan mengambil nilai dari variabel yang ini. Kemudian di print lagi yang ini, kemudian akan mereturn activity dan mereturn majikannya. Nah, di sini ada percobaan yang pertama, di mana ini merupakan percobaan ini merupakan instan dari suatu kelas. Misalkan kucing ini memiliki jenis, misalkan jenisnya percobaan yang pertama. Di sini di print percobaan menggunakan metode bermain, di mana metode bermain ini akan mereturn activity-nya. Di sini udah ada outputnya. Nah, di sini karena yang activity ini yang akan ditampilkan, maka hasilnya jadi kucing memiliki 1 buah ekor. Nah, yang satu ini diambil dari yang self ekor. Nah, yang ini. Kemudian dan sedang bermain dengan Anto.
Nah, ini output dari percobaan yang pertama. Selanjutnya untuk percobaan yang kedua. Ini jenis kucing yang kedua. Di print percobaan kedua bermain dengan Lala. Nah, outputnya akan sama, yaitu kucing memiliki 1 buah ekor dan sedang bermain dengan Lala. Nah, kemudian ini untuk memanggil umur. Yang print percobaan kedua, dipanggil umur yang awalnya udah kita buat di kelasnya. Kelas kucing yaitu memiliki umur 12. Nah, di sini instan percobaan kedua akan di print umurnya yaitu 12. Di sini outputnya 12. Kemudian yang ini umur pada percobaan umur kedua itu diganti nilainya jadi 15. Maka untuk percobaan kedua saat di run nilainya akan menjadi 15. Karena di sini yang percobaan kedua umurnya diganti jadi 15. Kemudian untuk percobaan yang pertama umurnya tetap 12 karena di sini yang diganti nilainya cuman percobaan kedua aja. Kemudian di sini ada turunannya, kelas turunannya yaitu anak kucing, di mana anak kucing ini akan mewarisi sifat-sifat yang ada di parentnya yaitu kelas kucing. Di sini akan didefinisikan metode init, kemudian menggunakan parameter self, yang ini comment. Kemudian membuat variabel yaitu menggunakan variabel yang tadi udah dibuat yaitu ekor 1. Kemudian akan di print. Selanjutnya didefinisikan lagi metode belajar. Di sini menggunakan parameter self, kemudian parameter lagi yang utama itu teman. Di sini akan mereturn nilai ininya, nilai temannya. Di sini yang percobaan ketiga. Nah, anak kucing ini akan mereturn yang komen, print yang komen ini. Dia akan menghasilkan yang komen. Maka outputnya akan menjadi yang ini adalah komentar. Output yang percobaan ketiga ini yang ini. Ini adalah komentar. Kemudian yang selanjutnya yaitu print percobaan ketiga menggunakan menggunakan metode bermain. Di sini sama. Outputnya yaitu kucing memiliki 1 buah ekor dan sedang bermain dengan Nino. Kemudian percobaan ketiga menggunakan yang metode belajar yang ini. Menggunakan metode belajar. Maka outputnya akan menjadi mimin. Kenapa? Karena pada metode belajar ini dia akan mereturn parameternya yaitu teman. Nah, ini yang akan direturn. Maka hasilnya menjadi mimin. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk ke bagian yang dir. Nah, dir ini kurang lebih sama awalnya kayak flow. Coba kita buka dulu flow-nya. Nah, dirnya di bagian sini. Salah. Nah, ini kurang lebih awalannya itu sama kayak flow. Tapi beda di akhir aja. Di sini kita akan bahas dulu yang dir. Nah, di sini untuk yang dir ini kita membuat variabel num yang hasilnya itu 1. Kemudian di sini ada if, ada keadaan di mana jika num lebih dari 0, maka dia akan menampilkan positive number. Kalau misalnya num sama dengan 0, dia akan menampilkan 0. Kemudian jika num bukan lebih besar dari 0 atau bukan sama dengan 0, maka dia akan menghasilkan negative number. Nah, di sini sebelumnya kita run dulu. Nah, di sini outputnya positive number.
karena num ini isinya 1. Kalau misalnya diganti jadi misalnya yang ini aja dibuka, yang num yang ini kita jalanin. Nah, dia menghasilkan negatif number karena membaca num yang terakhir yaitu minus 4,5. Kemudian selanjutnya di sini ada list number, ada 6, 3, 8, minus 3, 2, 5, 4, 4 sama 12. Nah, di sini variabel sumnya itu sama dengan 0. Kemudian for val in numbers. Di sini variabel val di mana si sum ini, variabel sum ditambahin dengan variabel yang val yang ada di dalam sini. Jadi di sum terus ditambahin yang ini. Variabel-variabel numbers yang ada di sini dijumlahin. Kemudian nanti akan dikeluarkan output the sum is 83 karena hasil dari semua list number ini adalah 83. Nah, mungkin itu untuk yang dir. Selanjutnya ke yang flow. Yang flow ini awalannya kurang lebih sama kayak yang dir. Terus lanjut aja ke yang paling bawah. Nah, di sini ada while program to add natural number up to sum sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai dengan jumlah n. Nah, di sini variabel n itu sama dengan 10. Kemudian inisialisasi sum dan counternya. Nah, sum itu nilainya 0 dan counternya nilainya 1. Kemudian di sini ada while di looping i kurang dari atau sama dengan n. Kemudian di sini sumnya ditambahin sama yang i. Terus yang i-nya ditambahin dengan jumlah sumnya. Nah, di sini tuh karena i-nya itu menjalankan 1 kali loop, maka sum yang ini kalau misalkan sum kan 0 terus ditambahin sama i itu berarti menghasilkan 1. Makanya diperiksa di sini di while-nya apakah 1 itu kurang dari atau sama dengan nilai n ini. Nah, kemudian kalau misalkan salah, nanti dia menghasilkan 1 lagi. Misalkan contohnya tuh misalkan di sini misalnya di sini n-nya itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10 karena di sini n-nya 10. Kemudian di sini sum. Nah, sumnya ini misalkan yang pertama sumnya itu ini kan awalnya 0 terus ditambah i jadi 1. Kemudian yang i ini ditambah nilai dari sumnya itu hasilnya jadi 2. Nah, dibalikin lagi di sini. 2 itu kurang dari nilai n yang pertama yang ini atau enggak. Kalau misalkan lebih, makanya dia ngembaliin nilainya 1. Nah, karena 2 itu lebih dari 1. Karena di sini kan kurang dari sama dengan n yang pertama. Kemudian selanjutnya di yang looping kedua. Nah, di looping kedua ini sumnya itu kan udah 1 terus ditambah nilai i-nya itu 1 jadi 2. Kemudian di sini ditambah lagi nilai i ditambah lagi dengan jumlah yang sebelumnya itu jumlah yang ini 2. Jadi kan hasilnya 3. Nah, 3 tuh hasilnya melebihi jumlah yang ini atau enggak. Jadi gini. Nah, jadi di sini 3. Terus selanjutnya
di sini lanjut aja, misalkan 3 terus 6 terus di looping sampai 10 n-nya, n10, terus 10, terus 15, terus 21, terus di looping lagi jadi 27, terus di looping lagi jadi ini berapa ya, 27, 28, ini 28, terus looping lagi 36, terus 45, terus di looping lagi dia hasilnya 55. Nah, sampai 55 kita coba yang flow ini harusnya outputnya 55 karena dia di looping sampai n-nya itu ada 10. Nah, di sini outputnya benar 55. Ini yang awal tadi, yang hasil 83 sama dengan yang dir. Nah, mungkin cukup pembahasan kelas dir sama flow-nya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai file.py. Pada pembahasan file.py ini sebelumnya, file.py itu secara sederhana yaitu menjelaskan bagaimana cara file heading dalam Python. Nah, untuk langkah pertama dalam file.py ini yaitu import os.path. Nah, selanjutnya di sini ada save path yang ditujukan berfungsi untuk meletakkan alamat dari si file chapter 01 yang dapat disesuaikan sesuai dengan penyimpanan si folder chapter 01-nya. Di sini saya sudah menyesuaikan sesuai dengan penyimpanan saya, seperti itu. Selanjutnya di sini ada fopen test.txt yang berfungsi open itu untuk membuka file. Maksudnya membuka file misalnya ada sebuah file dengan nama yang sudah kita tentukan. Di sini kita sudah menentukan file dengan dengan akhiran txt. Nah, nantinya dia akan dibuka secara otomatis seperti itu sesuai dengan perintah yang telah kita cantumkan di sini. Nah, open dalam artian di sini bisa terbilang banyak karena ada parameter kedua. Di sini ada parameter kedua yang dipakai antara lain yaitu w atau write. Nah, arti write di sini yaitu filenya itu bisa diedit si txt-nya seperti itu. Si file test.txt ini bisa diedit dengan perintah write itu. Selanjutnya, open juga jika si file yang dituju itu tidak ada, maka dia akan secara otomatis langsung dibuat atau terbuat dengan nama yang telah kita cantumkan di sini. Misal, di sini kita tidak ada si file test.txt-nya, maka dia otomatis akan membuat si file dengan nama test.txt dengan catatan file tersebut tidak ada isinya atau kosong seperti itu. Dia cuma ada wadahnya doang dengan nama text.txt. Maka dari itu, di sini digunakanlah fungsi w atau write, yang artinya itu dia dapat mengedit atau nge-write atau menambahkan tulisan di dalam teks test.txt seperti itu.
Lalu selanjutnya di sini ada perintah close. Ketika kita sudah mengedit si file test.txt ini, maka perintah selanjutnya yaitu kita akan menutup si file tersebut atau close ini. Selanjutnya di sini kita membuka lagi file test.txt yang mana tujuan kita membukanya lagi yaitu untuk membaca si isi dari file test.txt ini. Lalu ada perintah print. Print ini dia cuma menampilkan apa saja isi dari si file tersebut, seperti itu. Selanjutnya di sini ada perintah close. Setelah kita membaca hasil dari si file test.txt ini, lalu kita akan meng-close si file tersebut jika sudah melakukan membaca si file si test.txt. Selanjutnya di sini dia akan menggunakan, di sini ada directory. Nah, directory ini yaitu pertama variabel directory itu isinya ada path menuju ke folder chapter 01. Mengapa seperti itu? Karena di atas tadi ada yang namanya save path, yang mana save path ini telah kita tujukan ke chapter 01 di sini. Direktorinya itu menuju ke save path. Nah, save path ini isinya yaitu si folder chapter 01 yang telah kita cantumkan di bagian atas ini, seperti itu. Jadi, itu direktorinya menuju ke si Python Parallel Sister, seperti itu. Sama seperti yang tadi. Nah, dia juga pembuatan file, tapi ini file hasilnya nanti itu dibuat akan tersimpan di chapter 01, langsung masuk ke dalam chapter 01 ini. Si file yang akan kita buat. Seperti itu. Karena di sini kita kan sudah melakukan klasifikasi terhadap direktorinya. Kita sudah mengklasifikasikan bahwa si save path ini, maksudnya si test new ini akan masuk ke dalam si save path yang berisi directory chapter 01, seperti itu. Selanjutnya di sini apabila sudah melakukan langkah ini, maka dia akan meng-close. Selanjutnya di sini apabila sudah meng-close, dia akan masuk ke file pertama, akan membuka chapter 01. Yang ini berguna untuk mencari file test new. Nih, test new ini akan dicari di dalam folder chapter 01. Nah, apabila tidak ada, maka dia bakal dicetak isinya di dalam print. Nah, apabila di sini isinya ada, maka dia akan langsung otomatis mencetak isinya di dalam print di sini. Maksudnya seperti itu. Jadi, si ini bertujuan untuk mencari file test.txt dalam folder chapter 01 ini. Nah, jika ada, maka dia otomatis akan mencetak isinya di dalam perintah print. Seperti itu. Lalu apabila setelah perintah print ini atau mencetak hasil dari si chapter 01 ini, maka dia akan langsung meng-close si file pertama. Seperti itu. Untuk penjelasan file mungkin seperti itu, lalu masuk ke penjelasan list.py. List.py ini beragam. Dia ini menunjukkan berbagai macam list di Python. Nah, pertama ini ada list yang terbilang mirip array, namun di dalam list
ini bisa ada list lain, bisa integer ataupun bisa si tuple, seperti itu. Jadi di dalam list ini bisa ada banyak macam list lainnya. Terus ada mylist. Ada mylist ini ya. Nah, mylist ini isinya ada elemen dari 1, 2, 3.14. Jadi ini dia seperti array yang di list itu setiap si indeksnya bisa diubah. Jadi kita bisa assign lagi nilai baru di si mylist ini. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya directory. Nah, directory ini nih, yang directory. Directory ini dia lebih ke key dan value. Di sini ada key 1 dan value. Yang mana di sebelah kiri key itu, nih, di sebelah kiri key, nilai key 1 ini yaitu ini, 2. Dan nilai value-nya yaitu si 3 ini. Dan nilai PI yaitu 3.14. Jadi, kalau misalkan kita mau manggil si key-nya, manggil si ininya, si value-nya, maka kita tinggal manggil key-nya saja. Otomatis dia akan ditampilin si value-nya di sebelah kanan, seperti itu. Nih. Lalu, directory itu bisa reassign lagi si key-nya. Nih, si P1-nya ini, PI-nya ini maksudnya, bisa diganti dengan 3.15 nih, yang bagian ini. Ya bisa di-reassign lagi menjadi 3.15. Lalu di sini ada tuple. Nah, si tuple ini dia tergolong list karena si tuple ini urutannya nggak akan bisa diubah. Nah, si tuple ini memiliki perbedaan dari yang lainnya karena si tuple ini dia urutannya itu nggak akan bisa diubah dan nggak bisa diapa-apain, tapi bisa ditambah isinya. Misalnya, di sini kita akan menambahkan nilai dari si tuple ini. Misalkan 1, 2, 3, dan sampai seterusnya. Dia bisa menambahkan si datanya, tapi dia tidak bisa diubah seperti itu. Jadi cuma bisa menambahkan saja. Lalu si tuple ini kalau mau assign ulang itu tetap saja nggak bisa. Jadi dia harus menambahkan saja, tidak bisa mengubah seperti itu. Karena tuple emang sudah ada aturan dari sananya, gitu ya. Selanjutnya di sini ada myFun sama dengan length. Nah, jadi di sini artinya adalah si length-nya itu merupakan sebuah function Python yang tugasnya untuk mengukur seberapa panjang isi dari list tersebut. Jadi, tugas dari si length ini adalah dia untuk mengukur seberapa panjang isi dari si list yang ada, seperti itu. Di sini kita langsung saja percobaan dari si list. Nanti kita melakukan percobaan di file. Kita melakukan percobaan di list, di run. Nah, pada list ini dia otomatis mengeluarkan output yang seperti ini. Nah, 3.15 yang diambil dari nilai pergantian dari PI-nya tadi, 3.15, dari hasil mylist yang di atas ini nih. Mylist-nya 3.15. Lalu, dia mengeluarkan output K1 dan value 1.
Nah, ini diambil dari si line 9 ini, my directory. My directory ini bernilai K1-nya yaitu 2, value satunya yaitu 3, dan PI-nya yaitu 3.14. Nah, selanjutnya di sini ada my tuple. Hasil dari my tuple ini yaitu 1, 2, dan 3. Dan selanjutnya kita akan melakukan percobaan di file.py. Pada file.py ini kita langsung saja melakukan percobaan. Kita run. Oh, benar. Sini sudah benar. .py. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan mengenai chapter 1 dari Python Parallel System ini. Oke, jadi teman-teman saya telah menjelaskan mulai dari class, dir, file, flow, list. Ya. Sini saya akan melanjutkan mengenai, saya akan coba menjelaskan mengenai mulai dari do something.py. Jadi untuk di sini, untuk do something.py di sini sebenarnya kalau kita run ya hasilnya kurang lebih seperti ini. Hasil yang dapatkan seperti ini karena di sini kita hanya membuat sebuah function bernama do something dengan dua parameter yaitu count dan juga outlist. Nah, di sini sebenarnya function do something ini adalah function yang digunakan untuk melakukan kalkulasi sederhana. Jadi kan di sini ada nantinya akan ada list integer dan pemilihannya itu akan dilakukan secara acak melalui function ini, function do something ini. Makanya untuk multiprocessing, multithreading dan juga serial test, ketiganya itu memanfaatkan atau menggunakan mengimport lebih tepatnya mengimport file do something.py ini karena mereka ketiganya akan menggunakan function do something ini. Baik, kita mulai dari serial test saja terlebih dahulu ya. Jadi ini adalah file untuk serial test py. Dapat dilihat yang pertama itu ada import time, kemudian dia juga mengimport isi dari file do something tadi. Kemudian di sini dia akan dilakukan sebuah implementasi ya. Jadi di sini ada implementasi dari function do something tadi ya. Jadi di sini dibuat sebuah sebuah variable size di mana ukurannya itu adalah 10 juta dan ada n_exec berarti itu adalah jumlah eksekusinya akan berapa kali. Nah, setelah itu dilakukan looping, ada looping ini di line 9 dapat lihat ada looping for in. Jadi untuk setiap nilai yang ada di dalam range ya, dia pakai range, class range. Jadi dari range 0 sampai 11. Jadi oleh karena itu si proses ini akan diulang sebanyak 11 kali ya. Dia akan keluar sebanyak 11 kali, kemudian
Setelah itu dibuat sebuah variabel outlist. Nah, ini adalah class list. Jadi setelah itu dipanggillah function do something yang berasal dari sini tadi. Function do something dipanggil dengan parameternya tadi, size-nya ini dan juga outlist-nya ini. Kita coba run dulu. Ini akan memakan waktu cukup lama ya, karena di sini dapat kita lihat dia melakukan eksekusi sebanyak 11 kali. Jadi eksekusi yang dilakukan di sini itu bukan hanya sekali, melainkan ada 11 kali eksekusi. Dan hasilnya adalah ini adalah hasil dari serial time. Dia memakan waktu yang cukup lama karena ya eksekusinya dilakukan berulang sebanyak 11 kali. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke bagian multi-threading. Oke, multi-threading di sini kurang lebih sama, hampir sama dengan yang serial test, tapi di sini untuk multi-threading di sini ada import tambahan yaitu threadingnya. Ya, di sini untuk di bukunya sendiri threading itu belum terlalu dijelaskan, tapi yang jelas digunakan untuk melakukan multi-threading, operasi multi-threading dalam Python. Makanya kita akan membutuhkan kita butuh untuk mengimport threading itu sendiri, threading ya. Kemudian di situ ya masih kurang lebih sama kayak seperti yang tadi. Size-nya ditentukan lagi ada 10 juta. Kemudian ini dia buat sebuah variabel namanya threads. Ya, threads-nya itu 10. Ya, kurang lebih maksud threads-nya itu nanti sama aja dengan jumlah eksekusi ya. Kayak yang di serial test tadi. Serial test tadi itu 11, di sini 10. Jadi ada 10 kali proses eksekusi. Nah, di sini eksekusinya ya dia akan melakukan eksekusi sebanyak 10 kali. Oke, kita coba running dulu aja. Kita running dulu aja. Apakah hasilnya akan didapatkan? Jadi sebenarnya di sini jika kita melihat si function sendiri, dia ketika thread-nya ini, threading dijalankan, dia akan sesegera mungkin langsung stop gitu. Ya kalau misalkan dari yang kita lihat ya dari function yang ada ini, kurang lebih dia seperti itu. Dan untuk hasilnya ini ada hasilnya kurang lebih ya waktu yang dibutuhkan itu cukup lebih cepat karena kenapa? Jumlah eksekusinya berbeda. Yang pertama tadi itu ada 11 dan ini eksekusi yang dilakukan adalah 10 kali. Namun untuk membahas lebih jelas lagi tentang multiprocessing itu sendiri, multi-threading itu sendiri nanti akan ada penjelasan lebih lanjut lagi di kemungkinan di chapter selanjutnya. Jika kita melihat berdasarkan buku ya, dia akan ada di kemungkinan di chapter 2 atau di chapter 3 ya. Kemudian lanjut ke multiprocessing, kita di sini akan berpindah ke bagian multiprocessing. Jadi untuk multiprocessing ini kurang lebih hampir sama lagi dengan multi-threading tadi. Tapi di sini yang kita import adalah kelas modul multiprocessing. Kalau tadi thread, ini adalah multiprocessing. Dan kurang lebih hampir sama lagi dengan yang multi-threading tadi, ada size-nya, ada variable size dan juga props. Ya di sini props ya kurang lebih bisa dikata sama aja di sini dengan threads. Yaitu berapa kali jumlah eksekusi yang akan dilakukan ya. Jadi eksekusinya ada 10 kali. Kita lanjutkan saja. Ini kalau kita running ya, kita coba running dulu. Nah, kurang lebih untuk di sini ini yang multiprocessing juga hampir sama saja dengan multi-threading. Cuma yang menjadi perbedaan di sini yang dipanggil ya kalau tadi multi-threading dia makanya threading thread gitu ya. Untuk multiprocessing dia memanggil
dia memanggil modul multiprocessing dan juga di sini proses. Nah, ini hasilnya. Tapi kalau kita lihat dari hasil, untuk multiprocessing dia memakan waktu yang cenderung lebih cepat daripada yang lainnya, daripada serial test dan juga multi-threading. Ya, multiprocessing di sini dia memakan waktu yang cukup lebih singkat. Kenapa? Kenapa multiprocessing bisa jauh lebih cepat daripada multi-threading? Ya, di sini bisa dilihat sih, dilihat dari segi codes. Jadi kalau misalkan multi-threading itu yang mirip dengan serial test itu dia itu prosesnya bisa dibilang jadi satu-satu. Jadi dia nge-launch-nya itu satu persatu. Jadi dia nunggu, ya bisa dibilang kayak nunggu gitu. Ya, jadi multi-threading itu kan dia proses eksekusinya ada 10 kali. Jadi kalau misalkan eksekusi yang pertama belum selesai, yang kedua itu dia nggak akan langsung dieksekusi gitu secara bersamaan. Nah, sedangkan kalau misalkan kita pakai multiprocessing, nah proses multiprocessing ini dia eksekusinya itu bisa dibilang hampir kurang nggak saling dulu lah gitu. Pokoknya kalau misalkan kamu udah dieksekusi dan udah jalan langsung eksekusi yang selanjutnya. Dan jadi dengan begitu si eksekusi yang dilakukan itu pada akhirnya akan saling bertemu di akhir. Maksudnya di sini saling bertemu di akhir ya mereka itu proses selesainya itu nggak akan terlalu lama. Setelah yang satu mungkin yang satu juga langsung selesai juga gitu. Sedangkan kalau multi trading kan dia nunggu dulu. Kayak proses yang pertama itu ditunggu dulu selesai, kalau udah selesai baru jalankan proses yang selanjutnya atau ya eksekusi yang kedua gitu. Oke, saya kira cukup sekian yang dapat kami sampaikan ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.